عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk buat sekalian manusia. Salawat beriringkan salam pada baginda Nabiuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, pada kesempatan menjelang melakukan salat zuhur ini, mari kita sama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka kami turunkan bagi mereka itu, kata Allah, para malaikat-malaikat. Kemudian malaikat itu memberi khabar, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula sedih. Wa abshiru, kemudian malaikat itu memberi kabar gembira dengan surganya Allah, yang mana Allah sudah menjanjikan kepada kalian semua. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang mampu istiqamah, konsisten, komitmen dengan apa? Dengan qalu rabbunallah. Komitmen mereka untuk menyatakan diri mereka menghamba, menuhankan, menyembah Allah. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini secara umum yang pasti berbicara tentang konsistennya seorang hamba, komitmennya seorang hamba untuk selalu menjadikan Allah sebagai Tuhannya, baik dalam akidah keyakinannya, perkataan lisannya, ataupun perbuatan tingkah lakunya. Ini juga senyalir sama seiring dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga dinukilkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa Allah menginginkan kita untuk komitmen, selalu menjadikan Allah tempat bersandar, konsisten, tiada tempat bergantung, meminta bantuan atau berharap kecuali Rabbunallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
keutamaan Allah berikan kepada orang-orang ini. Orang yang hatinya, pikirannya, lisannya, tingkah lakunya mencerminkan Rabbunallah, hadir di dalam dirinya sikap yang menunjukkan bahawa ia menuhankan Allah, maka Allah muliakan dengan cara hilang rasa takut dan resah. Jamaah rahimakumullah, ketakutan yang muncul di dalam diri kita, kegelisahan yang timbul di dalam perasaan kita, ia muncul disebabkan kelemahan kita. Maka kita butuh tempat bersandar, kita butuh tempat berharap, kita butuh tempat mengadu. Dan satu-satunya tempat bersandar yang kokoh, tempat mengadu yang insya Allah tidak akan pernah bosan, tempat curhat, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah mengecewakan dan tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang meminta kepadanya. Dan kalau kita mampu betul-betul menjadikan ini sebagai gaya hidup kita, sebagai pola hidup kita, apapun yang ingin kita lakukan, dan ini diajarkan oleh syariat kita, kita mulai dengan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biqauli bismillah, segala sesuatu kita mulai dengan asma Allah. Tentu bukan hanya ucapan yang muncul dari lidah semata, tapi ucapan yang keluar dari hati sanubari yang terdalam. Kita tahu betul bahawa kita sangat lemah, dan kita sadari itu, sehingga kita bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta bantuan. Insya Allah akan Allah kurangi. Bahkan para ulama termasuk tabi'in yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, Allah takhafu, tidak akan muncul ketakutan. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan khaufu di sini adalah menjelang datangnya sakaratul maut, ketakutan yang sangat dahsyat. Semua orang akan merasakan itu. Maka khaufu di sini akan Allah cabut, dan Allah kabarkan dengan turunnya malaikat, alla takhafu wala tahzanu. Dan kita juga kadang biasanya menjelang kematian datang, maka yang kita pikirkan adalah anak, keturunan, keluarga yang akan kita tinggalkan. Maka para ulama juga berpendapat, wala tahzanu bermakna jangan itu yang engkau ragukan. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali itu dalam ilmu dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketakutan dan keraguan terhadap yang akan datang ataupun yang akan kita tinggalkan, semuanya berada dalam pengawasan dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah bagi kita yang istiqamah, kalimat di sini diikat dengan satu karakter yang ini memang sangat berat. Bahkan Rasulullah digambarkan sampai memutih rambutnya untuk satu penggalan satu kata ini, yaitu istiqamah. Namun kalimat istiqamah adalah bentuk usaha. Bahkan ulama bahasa, secara bahasa, kalimat sin di dalam kata istiqamah bermakna
meminta. Kita yakin kita lemah, tapi kita minta kepada Allah agar diistiqomahkan. Hari ini masih bisa salat, dan kita minta kepada Allah diistiqomahkan sampai akhir hayat. Kita bisa salat, bahkan kalau bisa hayat kita ditutup dengan kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Istiqomah. Ada usaha, ada keinginan untuk selalu qalu rabbunallah, menyatakan, mendeklarasikan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, tempat menyembah, tempat menggantungkan harapan, dan tempat bersandar. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi hambanya yang mampu menjadikan Allah sebagai satu-satunya Al-Malik, penguasa. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.